Ya, teman-teman, hari ini tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 saya menemukan sebuah berita, teman-teman ya. Ini beritanya dari CNBC Indonesia, tanggal 27 Januari tahun 2025, jadi 3 hari yang lalu ya. Beritanya isinya seperti ini, teman-teman. Gurita bisnis Happy Hub Soro ya. Konglomerat pengendali raja dan ratu. Nah, ini sebenarnya menarik, teman-teman ya. Menariknya apa? Antar kita eh, baca dulu sebentar ya. Jadi si konglomerat Happy Hapsoro ini adalah pengendali raja dan ratu ya teman-teman. Jadi udah tahulah sahamnya yang sekarang lagi lumayan luar biasa gitu ya. Nah, kepemilikannya itu si raja dan ratu ini dimiliki oleh hampir sebagian besarnya dari Mr. Happy ya. Nah, kita lihat dulu untuk profil ratu dan raja teman-teman ya. Kalau ratu baru kali ya. Aduh, sadang belum? Udah tampil belum? Harusnya udah tampil sih. Oh, belum tampil ya teman-teman. Maka kita akan lihat dari sini. Kalau ratunya kita lihat dari sini teman-teman ya. Kita lihat dari sini, kepemilikan ya. Pemegang saham. Nah, jadi ini rukun rahaja, pengendalinya itu rukun raharja ya. Rukun prima saranan yang paling besar 79% itu adalah si rukun raharja ya. Nah, rukun raharja ada pemegang daripada raja ya teman-teman. Jadi raja ini adalah pemilik besar, pemegang daripada ratu teman-teman ya. Nah, terus dari sisi dari sisi pengendalinya, perhatikan teman-teman ya, ini ada Hapsoro ya. Hapsoro ini adalah ya Happy Hapsoro ya. Dia sebagai pendali dia mempunyai 28,51%. Artinya emang saham ratu itu dikuasain sama si raja. Ini bolak-balik teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya, perhatikan bahwa rukun rahaja itu memiliki saham ratu teman-teman ya. Nah, melalui PT Saham Rukun Raharja ini mengendalikan 79,9 hampir mayoritas ya, maka itu si sahamnya dimiliki oleh Rukun Raharja. Sedangkan Rukun Raharja itu pemiliknya bukan pemegang sahamnya adalah si raja ini pemegang sahamnya adalah Happy Hapsoro sebanyak 28% gitu kan. Nah, ada keterkaitan antara saham raja sama ratu sudah pasti itu ya. Karena emang kepemilikan daripada saham ratu itu adalah rukun raharja. Sedangkan rukun raharja pemiliknya ada Happy Hapsoro. Jadi betul bahwa berita ini sangat luar biasa dan memberikan informasi. Sedikit informasi pun memberikan teman-teman kita itu ada sedikit celah teman. Oh, ini berarti si emiten raja dan ratu ini adalah pemiliknya adalah konglomerat gitu. Biasanya kalau ada ketokohan, saya bilang apa? Kalau ada ketokohan biasanya cenderung si emitennya itu suka baik-baik saja ya, kecuali kalau ketokohannya itu bermasalah mungkin bisa melorot gitu. Tapi kalau selama dia masih baik-baik saja teman-teman ya, masih baik-baik saja dan bernilai positif ya, dia pasti sahamnya itu cenderung menaik teman-teman, biasanya seperti itu ya. Bahkan para investor retail ataupun yang lainnya istilahnya fund manager ataupun si pemburu saham gitu, bandar-bandar kadang-kadang suka berburu saham-saham yang ada berkah, soalnya enak untuk di gorengnya gitu kan, istilah digoreng. Nah, yang menarik lagi sebenarnya ini teman-teman ya, kalau teman-teman baca di bawahnya ya, kalau untuk raja ratu mungkin sudah pada tahu ya pemiliknya atau Happy Hapsoro, tapi yang menarik itu di sini teman-teman nih. Nah, ada saham namanya Mina teman-teman, kita bacakan selain itu ya. Sebentar. Jadi selain itu Happy Hapsoro juga masuk bisnis properti. Manuver ini terlihat dari akuisisi sebagian saham PT Sanur Hasta Mitra Mina. Nah, ini si Mina ini adalah diakuisisi sama Mr. Happy gitu ya. Melalui mana? Dia melalui basis utama Prima. Jadi si Mina ini diakuisisi sama Happy Hapsoro melalui, ingat ya, melalui yang namanya PT Basis Utama Prima. Nah, kita lihat teman-teman Mina ini ya. Nah, kita ketika lihat nih Basis Utama Prima. Nah, jadi secara tidak langsung bahwa 45% ini dimiliki oleh
basis utama Prima, dan basis utama Prima itu adalah kendaraan daripada Mr. Happy gitu kan. Nah, jadi si Mina ini secara tidak langsung dimiliki oleh Mr. Happy. Jadi ini salah satu keterkaitannya di situ teman-teman ya. Nah, selain Mina teman-teman, selain Mina juga dia mengakuisisi juga membeli sahamnya juga ya, yang namanya saham Poru teman-teman nih, Poru ya. Nah, Poru juga sama dimiliki. Nah, kalau Poru agak lumayan beribet gitu ya. Dia harus jalan dulu ke beberapa perusahaan melalui Energi Melani Negeri atau EMN ya. Nah, jadi si Poru ini kepemilikan sahamnya salah satunya itu dimiliki oleh PT Energi Melayani ya. Kita melayani kita Poru lihat. Nah, ada isi dulu. Belum sebentar ya. Nah, Energi Melayani. Sedangkan Energi Melayani itu adalah merupakan bagian dari Raja Wali Group, teman-teman. Jadi si Energi Melayani ini adalah bagian daripada Raja Wali Group gitu kan, yang dinahkodai penguasa nasional Peter Sondak, menjual semua pemilikan sahamnya ke PT EMN, ke sini ya ngejual nih. Jadi si si Poru ini dijual gitu ya ke si EMN ini ya, ke si Energi Melayani Negeri gitu ya. PT EMN merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan dengan salah satu portofolio bisnis di segmen panel surya ya. Si EMN ini nih, si sumber energi negeri ini adalah istilahnya perusahaan yang bergerak di bidang energi yang terbarukan gitu. Sedangkan 99,99% saham PT Sumber Energi dikuasai oleh PT Basis Utama Prima. Jadi ini agak lumayan sambung menyambung teman-teman ya. Jadi tetap dia memakai kendaraan yang namanya Basis Utama Prima teman-teman ya. Jadi si Poru ini ada keterkaitannya dengan Mr. Happy gitu ya, dengan memakai kendaraan dari Basis Utama Prima. Sedangkan Basis Utama Prima adalah milik salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Mr. Happy gitu. Jadi antara keterkaitan Mina sama Poru itu keterkaitan secara tidak langsung ya, dengan cara dia dibeli sahamnya melalui Basis Utama Prima teman-teman. Nah, jadi ada keterkaitan nih antara si Ratu, Raja, Mina, dan Poru teman-teman ya. Jadi kalau si Raja dan Ratu langsung gitu kan, soalnya si Raja ini langsung kepemilikannya sama si istilahnya Mr. Happy gitu kan. Cuman Ratu itu melalui Raja, dia memiliki sahamnya di Ratu teman-teman. Melalui Raja itu di Ratu teman kalau sini ya. Nah, ini rukun Rahaja itu dimiliki oleh karena rukun Rahaja ini dimiliki oleh Mr. Happy teman-teman. Dan nah, selain dia memiliki Ratu juga, ternyata Mr. Happy ini juga memiliki saham di Mina dan Poru melalui Basis Utama Prima. Tetap jadi secara tidak langsung si Basis Utama Prima kan miliknya Mr. Happy gitu ya. Mr. Happy ini secara tidak langsung membeli saham-saham daripada saham Mina dan Poru teman-teman. Menjadikan mungkin ini menjadi salah satu emiten yang bisa dibilang ketokohan juga. Jadi Poru sama Mina itu bisa dilibatkan sebagai emiten yang dimiliki oleh ketokohan teman-teman ya. Makanya si Mina ini kan langsung melesat teman-teman ya. Coba perhatikan Mina ya, tuh langsung melesat kan ke 85 ya. Dia semenjak dimiliki oleh Mr. Happy melalui PT-nya gitu kan, basis Utama Prima. Dia membeli saham si Mina ini teman. Proses ke depannya ya tentu ketokohan teman-teman tetap ya. Istilahnya kalau laporan keuangannya atau yang lain mungkin menyusul ya, walaupun si Mina ini dalam posisi FCA, tapi sahamnya semenjak tanggal 23 Desember itu langsung melesat gitu ke 85 dari harga 17 perak gitu kan. Sekarang sudah berapa persen tuh naiknya, walaupun di FCA kan gitu kan, tapi tetap karena kepemilikan yang sudah mulai berubah jadi ketokohan, akhirnya si Mina ini melejit. Jadi kenapa ini bisa melesat? Karena ada berita, mungkin berita ini teman-teman ya, dan mereka sudah tahu, makanya
si Mina ini gitu kan sudah mulai diakumulasi sama asing nih teman-teman ya, mulai sama asing karena mungkin sudah mulai suka nih, tinggal tunggu kebebasannya teman-teman. Kalau sudah bebas biasanya asing sudah mulai masuk lagi nih. Si asing aja tanggal 23 Januari siapa nih, melalui siapa nih, apalagi kalau sudah asingnya ya si BK ataupun yang lainnya masuk gitu ya, RX kepalahan gitu kan, atau enggak istilahnya broker-broker yang berbasis untuk bisa masuk ke IISG ini melalui asing teman-teman, kendaraannya brokernya broker BK mungkin CC. Kalau sekarang masih dikuasain sama broker asing tapi KW gitu, teman-teman, juga belum terlalu banyak gitu teman-teman, 700 lot aja. Kalau nanti harganya luar biasa bisa jadi ini berkali lipat-lipat itu teman-teman ya. Karena sekarang Mina itu sudah berbasis ketokohan melalui kendaraan yang namanya PT Basis Utama Prima. Basis Utama Prima adalah salah satu pemilik daripada Mr. Hapsoro ataupun Mr. Happy. Jadi ada keterkaitan. Begitupun dengan yang namanya Poru teman-teman ya. Poru itu sekarang itu dimiliki oleh salah satu ketokohan juga, dan kita lihat perkembangan daripada Poru teman-teman ya. Emitennya bagaimana? Walaupun sekarang kalau Poru tidak tidak terlalu signifikan gitu kan kenaikannya ya, cuma malah dia downtrend gitu kan. Cuma ketika dia istilahnya dikasih ini kan kena suspend juga gitu ya, kena suspend juga, tapi dem langsung naik kan sampai ke harga 7 ribuan gitu kan untuk Poru ini. Makanya ini juga si emitennya luar biasa gitu kenaikannya. Bahkan sekarang juga masih mungkin ada kenaikan, soalnya si bandar lokal juga sudah akumulasi gitu. Perhatikan dia bandar lokal akumulasi. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi ini berita sangat menarik sekali gitu. Ternyata ada keterkaitan antara saham Raja sama Ratu sama Happy Hapsoro. Jadi teman-teman, dimanapun biasanya emiten-emiten yang punya ketokohan ya, nah biasanya emiten itu suka di atas. Dia suka jual di harga mahal teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya berita ini dan ada keterkaitan antara Raja Ratu dan si Mina sama si Poru ini menjadikan si Poru dan Mina terangkatlah derajatnya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman seperti itu informasi yang bisa saya berikan. Jadi berikan ya, antara keterkaitan antara Raja dan Ratu itu ternyata ada di balik konglomerat teman-teman. Ada konglomerat yang namanya Happy Hapsoro teman-teman ya. Jadi semuanya saling keterkaitan. Jadi melalui PT tersebut si Mr. Happy Hapsoro ini membeli emiten Mina dan Poru teman-teman ya. Mungkin bisa teman-teman perhatikan nanti mungkin ke depannya seperti apa, kita lihatin aja teman-teman. Biasanya kalau emiten-emiten yang berhubungan dengan ketokohan ya, biasanya dia suka berjalan dengan baik ya. Perhatikan untuk 5 bulan terakhir ya. 5 bulan terakhir ternyata kepemilikan dari 11% ini dimiliki oleh Poren teman-teman ya. Kalau untuk Mina masih dikuasain sama lokal ya, karena emang 45%. Tapi yang 48%-nya masyarakatnya masih dalam posisi dia belum berubah gitu teman-teman. Kalau untuk Poru sudah berubah, jadi kepemilikan yang 11%-nya ini ternyata 80%-nya dikuasain sama Poren ya. Artinya ini harusnya bagus teman-teman ya, secara kepemilikan bagus teman-teman ya. Nah, begitulah teman-teman kalau emiten-emiten yang berdasarkan tokohan ya, seperti halnya Raja dan Ratu. Apalagi Raja dan Ratu, perhatikan teman-teman, Ratu ya. Ratu ini sampai menyentuh harga level tertingginya sangat luar biasa gitu teman ya. Ratu aja, ini Raja ya, Raja aja dari 110 aja sekarang sudah berapa teman-teman harganya? Udah sekitar 3.900 ya. Ratu dari harga 1.150 sekarang sudah di harga 7 ribuan. Nah, jadi sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Nah, itulah yang namanya ketokohan itu seperti itu teman-teman ya. Kadang-kadang saya bilang kalau yang emiten-emiten yang punya ketokohan teman-teman tenang aja gitu kan. Walaupun nyangkut di atas biasanya suka kejemput teman-teman. Biasanya suka kejemput. Dan target mereka itu hanya satu teman-teman ya. Apa? Stock split teman-teman. Udah. Kalau stock split berarti kemahalan sudah nggak ada yang mau beli, akhirnya turun lagi ke bawah supaya kelihatan murah.
padahal dia masih mahal gitu kan, secara hitung gitu kan masih mahal gitu. Kecuali kalau dia setelah stock split dia diturunkan kembali sampai 50% atau enggak sampai 35%, mungkin itu dianggap sebagai murah teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman, dan mohon maaf apabila suara saya mungkin mic-nya ya kurang baik, mungkin nanti kita akan perbaiki lagi ke depannya ya. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga, terus jaga kesehatan. Selamat cuan untuk hari ini, mudah-mudahan emiten-emiten yang dibahas itu mendapat cuan yang luar biasa. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.